warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saril Sidik dari Prodi Manajemen. Berdirinya saya di sini untuk menyelesaikan tugas dari Dr. Awang selaku dosen. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan industrial dan negosiasi internasional. Apa sih hubungan industrial itu? Hubungan industrial itu hubungan antara pelaku proses produksi antara perusahaan dan yang menghasilkan barang dan jasa hasil usaha dengan pemerintah yang perekonomiannya nasional. Di sini ada 3 tujuan dari hubungan industrial. Yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang kedua untuk menjaga stabilitas di tempat kerja, yang ketiga untuk mendorong produktivitas dengan lingkungan kerja yang sehat. Nah, selanjutnya di sini ada hal-hal yang faktor yang paling penting dalam hubungan industrial. Yang pertama hukum ketenagakerjaan dan tantangan perusahaan global. Di sini hukum ketenagakerjaan itu sangat penting karena kita harus memperhatikan dari hukum yang berlaku di pemerintahan. Selanjutnya ada cara solusi untuk yang bisa terjadi konflik. Yang pertama ada mediasi dengan menggunakan negosiasi lintas budaya, arbitrasi internasional, dan organisasi internasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke negosiasi internasional. Di sini saya akan menjelaskan dari menurut Lauki. Negosiasi internasional itu proses komunikasi antara dua belah pihak atau lebih yang berasal dari negara atau budaya yang berbeda. Di sini negosiasi itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan meskipun terdapat perbedaan kepentingan, bahasa dan kebudayaan. Terus di sini ada tantangan dalam negosiasi internasional. Di sini ada 2, yaitu budaya dan bahasa. Udah pasti internasional ya, pasti terkait bahasa juga sangat penting. Dan juga hukum lokal dan internasional. Di sini negosiasi juga harus memperhatikan hukum karena bisa ada terjadinya konflik. Terus kita masuk ke strategi negosiasi efektif. Supaya negosiasi ini mencapai kesepakatan bersama, dalam negosiasi internasional ada 3 cara menurut saya. Yang pertama ada adaptasi budaya, kolaborasi penyelesaian konflik, dan mediasi. Terus kita masuk ke hubungan dari kedua belah pihak ini antara hubungan industrial dan negosiasi internasional. Sini ada peran negosiasi dalam hubungan industrial. Yang pasti negosiasi itu untuk penyelesaian konflik dan juga mencapai kesepakatan bersama dengan perjanjian kerjasama dan dialog sosial. Selanjutnya ada studi kasus di Semeru Research, itu tahun 2001. Sini hubungan industrial di Indonesia itu terdapat sistem yang lebih desentralisasi atau keputusan diambil oleh secara sendiri-sendiri. Di sini kita harus memperhatikan dari kondisinya dulu, terus ada peran serikat pekerja dan yang lainnya. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan dari semua ini, yaitu negosiasi internasional yang sukses dapat berperan besar dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, mengatasi perbedaan budaya, mengelola kepentingan yang beragam antara pekerja manajemen dan pemerintahan. Dalam dunia bisnis yang semakin global, kemampuan untuk bernegosiasi dengan efektif menjadi keterampilan yang sangat berharga bagi perusahaan maupun diri sendiri yang ingin beroperasi di berbagai pasar internasional. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.